Pagi dimulai dengan Shinobu yang bertanya pada Hatake, apa dia yakin lawan mereka akan datang? Sambil menenggak minuman cap botol oleng, Hatake menenangkan Shinobu karena dia sudah memberitahu lawannya kalau mereka menunggu di tempat itu. Dan Hatake yakin lawannya akan datang. Hatake menyuruh Shinobu menunggu sambil minum bersamanya, namun Shinobu menolak karena tahu itu haram. Hatake heran dengan Shinobu yang sangat taat. Walaupun mereka berteman dari kecil, tapi Shinobu tak pernah minum. Bukannya taat Shinobu, hanya merasa minuman cap botol oleng rasanya pahit dan aneh. Jadi dia tidak mengerti kenapa Hatake minum air seperti itu. Shinobu menyuruh Hatake agar tidak oleng saat lawannya sampai ke tempat itu. Di markas emot, Kuniyoshi kaget mendengar laporan tentang iblis. Ternyata Zakuro Maki melaporkan kejadian di kota Toarushi saat mereka dihajar iblis atau monster yang membuat mereka sangat ketakutan setengah mati, serta meminta Kuniyoshi menghentikan penyerangan pada armamen sekarang juga. Kuniyoshi meyakinkan mereka apa orang yang menyerangnya anggota armamen, namun mereka belum sempat mengetahuinya karena sudah turu duluan, serta sangat ketakutan karena ada monster di kota Toarushi yang membuat bulu kuduk berdiri. Zakuro Akiyang juga menjadi korban membenarkan hal itu. Aki menceritakan saat kejadian itu orang yang menyerangnya melompat sampai 5 meter. Namun Maki berteriak lompatannya lebih dari 10 meter. Lalu Kuniyoshi yang mendengarnya nyeletuk kalau itu bukan manusia namanya. Lalu Aki yang gregetan memang itu bukan manusia, melainkan iblis. Zakuro bersaudara ini semakin merasa ngeri ketika membayangkan orang yang menyerangnya memiliki tanduk iblis di rambut kribonya. Mendengar semua itu, Kuniyoshi malah mengira mereka berdua sedang oleng. Dengan tegas karena ketakutan sebagai yang tertua, Aki memutuskan kalau Zakuro Kyodai menghindari pertempuran melawan armamen dan meminta Kuniyoshi menyampaikannya pada Maekawa. Kuniyoshi mengerti dan menyuruh mereka beristirahat. Di sisi lain, Aki masih saja membayangkan hal aneh tentang Guriko membuat Maki semakin trauma. Mengetahui sebuah kota di mana ada seekor monster di dalamnya membuat Kuniyoshi semakin penasaran untuk pergi ke kota Toarushi. Namo tsumi mo nai hazu nano, nanraka no batsu wo uketeru, jibun de maita tane demo nai no ni, saki midareta hana tsumasareru. Lama tidak bertemu, Hatake sangat ingin bertemu dengan Ichizen, begitu pula dengan Ichizen. Sebelum bertarung, Hatake izin ke belakang sebentar. Sementara Shinobu dan Kazumasa setelah puas saling menatap, mereka saling memperkenalkan diri. Dan Shinobu meminta Kazumasa berterima kasih padanya. Karena kerja keras Shinobu menghajar Kazumasa, membuat wajah Kazumasa sudah tidak terlalu jelek lagi. Sakitna! Di tengah itu ternyata Hatake ngacir di pojok ruangan tersebut. Melihat beberapa kaleng oleng yang diminum Hatake, membuat Ichizen berpikir dia berandal yang asik. Kazumasa membuka jaketnya dan melakukan pemanasan sebelum bertarung. Setelah mengaktifkan Super Saiyajin, Kazumasa siap bertarung. Karena kebanyakan gaya Kazumasa, malah terkena serangan dadakan seperti dulu. Kana! Di sisi lain, kota Anju, Kuniyoshi melapor kepada Maekawa perihal Zakuro Kyodai yang tidak ikut dalam pertempuran. Maekawa mengerti dan dia juga mendengar kalau Zakuro Kyodai dihajar oleh setan. Kuniyoshi membenarkan hal itu dan juga memberitahu Maekawa orang itu memiliki tanduk di rambut kribonya serta melompat setinggi 10 meter. Mendengar hal itu membuat Maekawa sangat ingin bertemu dengannya. Yang pasti iblis itu membuat Zakuro Kyodai sangat ketakutan. Dan Kuniyoshi yakin orang itu pasti spesial. Untuk Itakura, Takashi serta Jiro, walaupun mereka terluka cukup parah, namun mereka lebih memilih mati daripada tidak ikut perang. Dan sekarang mereka hanya butuh istirahat sebentar. Maekawa menanyakan tempat yang mereka sepakati untuk berperang. Kuniyoshi menjawab tempatnya di pabrik terbengkalai, di sekitar flyover Kubinashi. Dan Kuniyoshi sudah melihat tempat itu, walaupun bukan tempat yang bagus untuk berperang, namun itu lebih baik daripada di jalanan, pasar, atau terminal. Mendengar itu, Maekawa merasa itu bagus sekali.
Dengan semangat yang membara, Kuniyoshi meminta Maekawa menghabisi Murata Shogo dan bagian Kuniyoshi adalah Fushiguro Takumi. Menjawab semangat wakilnya, Maekawa mengajak Kuniyoshi memenangkan pertarungan ini dan kembali ke kota Anju dengan bangga. Koi yo. Setelah kepala Ichizen mencium tembok kayu dengan konyol, Hatake bertanya apa Ichizen kesakitan. Ichizen menyuruh Hatake tidak memikirkannya karena tengkorak kepala Ichizen terbuat dari besi. Tak mau kalah, setelah meninju tembok kayu, Hatake berkata, jika tengkorak Ichizen terbuat dari besi, maka tinjunya terbuat dari baja. Sora! 赤い夕焼け追いかけてた優しい眼差し背にしてずっとこのまま変わらないと疑うことも知らず繰り返してる泣いてさあ、やろうぜ。こりゃたまげた。Sambil mengunci Shinobu, Kazumasa kesal karena Shinobu terus menyerangnya dengan meloncat-loncat seperti celananya sedang kemasukan semut. Karena sekarang Kazumasa sudah menangkapnya, maka Shinobu tak akan bisa melakukan apapun lagi. Di tengah itu tiba-tiba Ichizen berlari menyuruh mereka berhenti. Ichizen berteriak menyuruh mereka melupakan pertarungan itu dan berhenti sekarang juga. Ichizen mengajak mereka ke tempatnya bertarung. Alangkah terkejutnya Shinobu melihat Hatake tertancap besi di perutnya, membuatnya langsung emosi dan mengira ini ulah Ichizen. Hatake menyuruhnya berhenti karena ini bukan salah Ichizen. Ichizen malah berteriak menyuruh Hatake diam. Lalu Ichizen meminta Shinobu mendengarkannya karena ini bukan waktunya saling menyalahkan. Ichizen akan menelepon ambulan, tapi karena dia bukan orang Anju, makanya dia tidak bisa memberikan arahan ke tempat itu. Karena itu Ichizen yang sangat panik meminta Shinobu yang melakukannya. Dengan tergesa-gesa Ichizen juga menyuruh Kazumasa melihat bagian belakang besi itu. Sayangnya besi itu bengkok dan ujungnya menancap di beton, jadi akan susah mencabutnya. Hatake tak tahu ini karena dia mabok dulu sebelum bertarung tadi, yang membuatnya tak merasakan sakit saat ini. Mendengar Hatake berbicara, Ichizen yang khawatir memarahinya lagi. Ichizen tak bisa tenang dan merasa bingung karena tak ada yang bisa mereka lakukan. Shinobu datang meminta Kazumasa membantunya karena ambulan yang mereka panggil akan sulit sampai ke tempat itu. Jadi mereka harus menjemput ambulan itu. Sementara itu Hatake sudah mulai merasa oleng. Di keadaan itu sempat-sempatnya Ichizen malah bercanda. Ichizen yang khawatir menyuruh Hatake bertahan karena mereka bahkan belum berumur 20 tahun, masih begitu banyak hal yang belum mereka lakukan. Dan jangan biarkan pertarungan kecil ini menjadi akhir baginya. Ichizen menenangkan Hatake kalau dia seharusnya lebih tangguh dari kecoa. Dan ketika dia sembuh, Ichizen akan mengajak Hatake ke rumahnya. Namun Hatake menolak, membuat Ichizen ingin membunuhnya. Hatake tidak bermaksud menolak karena dia tahu betul bagaimana kekuatan Ichizen. Sebagai gantinya, setelah Hatake sembuh, dia mengajak Ichizen mabok bareng. Lalu Hatake bertanya, apa Ichizen juga suka minuman haram? Dengan tidak tahu malunya Ichizen berkata kalau dia meminum semua minuman haram di setiap saat dan di setiap tempat. Mereka pun sepakat dengan hal itu. Hatake menggoda Ichizen dengan berpura-pura mati, membuat Ichizen yang memang sudah sangat khawatir malah semakin kesal. Kembali ke kota Toarushi setelah ziarah Todokin, bertanya pada Shogo kalau Kawachi Teso itu orang yang seperti apa. Shogo menjelaskan kalau mendiang Teso orang yang benar-benar menakutkan karena dia akan memukulnya untuk apa saja, dan sudah tak terhitung berapa kali Teso memukul Shogo.
Todokin kaget mendengarnya. Bahkan Akira yang sekarang terkenal sangar dulu, mendapatkan pukulan lebih menyakitkan dari Tesho bahkan sampai membuat Akira sekarat. Namun daripada itu, menurut Shogo kalau Tesho benar-benar baik, melebihi menakutkannya dia. Tiba-tiba ada yang datang menyapa Shogo. Ternyata itu Tsukishima Hana. Lama tak bertemu Hana dan Shogo saling menanyakan kabar. Kemudian Hana memperkenalkan Sajima Yosuke sebagai salah satu freshman mereka. Mendengar nama Sajima, Shogo tahu dia pemenang Freshman Wo. Konnichiwa. Setelah itu, Shogo juga memperkenalkan Todohara Gokin alias Todokin. Setelah itu Todokin menyapa Hana. Hana baru ingat kalau armamen sedang berada di tengah-tengah peperangan melawan kelompok lain. Shogo mengiyakannya lalu Shogo menanyakan progres Hana menaklukkan Suzuran. Ekspresi Hana yang aneh membuat Shogo sudah mengerti jawabannya. Hana berkata kalau sebenarnya ada yang ingin Hana katakan ketika mereka terakhir bertemu. Hana meminta kalau bisa dia tidak ingin bertarung dengan Shogo. Karena Hana tidak ingin membuat Takumi sedih. Shogo memang setuju kalau hal itu membuat Takumi dalam posisi yang sulit. Namun Shogo tak bisa menjanjikannya. Hana menanyakan alasan Shogo. Shogo menjawab kalau saat Hana bertarung melawan Mitsumasa dari Housen Hana menunjukkan pada Shogo bahwa seorang pria seperti apa Shogo jika melihat pertarungan sehebat itu tidak membuat darahnya bergejolak. Shogo meminta Hana memastikan dirinya mencapai puncak Suzuran dan Hana juga meminta Shogo tidak kalah dari siapapun. Todokin dan Sajima bersitegang dengan Todokin yang mengejek Sajima dengan sebutan juara freshman pantat. Sementara itu, besi yang menancap di tubuh. Hatake tidak kena bagian vital, namun karena laporan ambulan polisi akhirnya datang. Walaupun Hatake bersikeras mengaku bahwa dia tersandung dan jatuh, membuat tidak ada tuntutan. Namun Ichizen sudah ditahan atas penyerangan. Karena itu dia mungkin harus pergi ke pengadilan suatu hari nanti. Ichizen merasa bersyukur ketika mendengar Hatake selamat, dan dia mengaku sebagai saudaranya. Setelah itu dengan berani Ichizen menantang Ladusing untuk membebaskannya. Di sisi lain, kota Anju, ada berandalan SMA yang menyapa Kuniyoshi dan berkata kalau dia tahu mereka akan berperang dengan armament besok, serta meminta ikut berpartisipasi. Sune memintanya turun, dan menunjukkan sopan santunnya tidak peduli walaupun dirinya adik dari Santo. Kuniyoshi berpikir untuk membiarkannya ikut. Mendengar itu, dia merasa senang, lalu Kuniyoshi berkata, kalau dia dan Mekawa berharap ada armament yang berhasil mengalahkan keangkuhan anak itu. Inilah freshman SMA Chuo Kota Anju Santu Shinji yang merupakan adik dari Santu Akiyoshi senior lama Mekawa dan Kuniyoshi.